Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini bersama saya akan kita bahas tentang bagaimana cara menarik simpati atau memperoleh satu target-target dalam usaha, dalam perusahaan, dalam kantor, sehingga target-target itu bisa dicapai secara maksimal ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang excellent service atau biasa dikenal dengan pelayanan prima. Ini sangat penting bagi siapapun, organisasi, perusahaan, pendidikan, sekolah, dan sebagainya, terutama adalah sekolah-sekolah yang swasta, ya, yang memang dari sisi income-nya atau pendapatannya atau pemasukan keuangan berasal dari banyak sedikitnya siswa yang mendaftar. Ya. Baik, kita mulai saja. Dalam pelayanan prima itu paling tidak ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan. Antara lain ada etiquette atau etika, kemudian job description atau ya lingkup kerja, kemudian communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Yang paling tidak 3 hal ini harus dikuasai atau harus dijalankan. Yang pertama, etiquette atau etika. Pengertiannya adalah kata etika. Etika itu berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Ya. Atau aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Ini adalah peraturan etika. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Tapi untuk hal-hal tujuan khusus ini harus dikelola dengan baik. Ruang lingkup etika itu apa saja? Ruang lingkup etika antara lain adalah attitude. Attitude adalah tingkah laku, tindak tanduk, dan sikap dari seseorang. Ini sangat mempengaruhi dalam attitude. Kemudian yang kedua adalah performance atau penampilan, ini juga masuk dalam ruang lingkup etika. Kemudian how to talk atau cara berbicara, dan yang keempat adalah body language atau gerak-gerik kita. Dalam penerapan di perusahaan, di sana ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah front of the house atau guys contact. Kemudian back of the house atau kantor belakang. Dalam tingkah laku, tadi attitude, itu juga ada beberapa bagian dari yang masuk dalam kelompok attitude yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah attentive atau penuh perhatian, attention ya, perhatian. Kemudian helpful atau suka menolong, polite atau sopan santun, dan respectful atau menghargai, respect ya, respectful, menghargai, menghormati. Ini juga prinsip-prinsip dalam tingkah laku. Kemudian dalam penampilan atau performance, yang perlu diperhatikan apa saja? Cara berpakaian, rapi atau tidak, harus rapi, bersih, dan lain-lain, itu menyangkut dalam cara penampilan atau performance. Kemudian berikutnya adalah cara berbicara. Berbicara itu ada 2 macam, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal.
Komunikasi verbal itu berkaitan dengan berbicara, cara berdiskusi, presentasi, dialog, kemudian percakapan dan argumen atau pendapat-pendapat yang disampaikan. Nah, kalau komunikasi nonverbal itu menyangkut bahasa tubuh, lambang atau bahasa isyarat, gerak tubuh, kemudian bentuk brosur, alarm, dan sebagainya yang tidak bersifat verbal atau ucapan atau kalimat, itu adalah bahasa komunikasi nonverbal ya. Kemudian ada juga tadi adalah body language. Body language atau biasa dikenal dengan bahasa tubuh ini juga sangat berpengaruh terhadap layanan atau layanan prima yang kita tunjukkan pada masyarakat, yaitu mimik atau raut wajah ya. Ekspresinya bagaimana? Kemudian juga gerak tubuh juga masuk dalam bahasa tubuh, sikapnya sopan atau tidak dan sebagainya. Nah, ini contoh gambaran tentang layanan di front office atau perusahaan. Ini semua melayani dengan sikap yang sangat menyenangkan, tidak membuat customer atau konsumen itu merasa kurang nyaman. Nah, ini jadi masih dalam layanan yang cukup baik. Nah, ini juga ketika membukakan pintu saja dengan body language, dengan sikap yang santun, itu juga sangat pengaruh. Berbeda dengan ini, misalnya dalam menyampaikannya dengan kafi yang bersilang seperti itu, seakan-akan dia menunjukkan kurang sopan ya. Kemudian berikutnya adalah handling komplain. Di setiap perusahaan, lembaga, institusi pasti ada yang namanya komplain atau keluhan atau kritik atau saran dari customer atau tamu yang datang. Bagaimana cara menghandle atau menangani keluhan tamu? Yang pertama adalah dengarkan dengan baik. Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan, jangan menyela. Jangan menyela karena itu akan menjadi tidak nyaman ya. Kemudian tunggu hingga orang selesai bicara. Minta maaf atas kesalahpahaman. Kemukakan pertanyaan untuk memperjelas Anda mengenai permasalahan yang ada ya. Kemukakan sehingga mereka bisa menerima apa yang disampaikan atau diberikan. Kemudian tunjukkan empati dan keinginan membantu memecahkan masalah. Jadi kita harus merasa satu pemahaman sehingga mereka juga akan bersama-sama diajak bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bicara dengan nada normal ya, jangan naik atau jangan meninggi. Kemudian juga tetaplah tenang dan sopan, walaupun mungkin customer memberikan pakai nada-nada yang agak tinggi karena komplain biasanya akan ketidakpuasan ya, maka kita harus tetap tenang dan sopan. Jangan menyalahkan orang lain. Kita melempar-lempar, oh ini kesalahan ini, tidak usah. Tapi tanggapi saja, diterima, dihadapi dengan baik. Jelaskan tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, solusi-solusi harus disampaikan. Ya, beberapa alternatif solusi harus disampaikan agar mereka juga para yang memberikan komplain itu akan diajak untuk mana yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hubungi orang lain yang tepat jika diperlukan. Jadi kalau memungkinkan, barangkali konsumen atau customer merasa kurang nyaman dan harus dibantu oleh orang lain, ya harus diarahkan ke sana sehingga lebih yakin dan akan lebih mudah dalam menyelesaikan komplain itu. Dan tetap berikan informasi, ya, informasi sebanyak-banyaknya agar customer juga merasa lebih jelas, lebih lengkap dan
menghindari salah paham ya. Kemudian jangan lupa di situ juga ucapkan terima kasih ya. Baik, itu adalah gambaran bagaimana kita melayani atau memberikan pelayanan prima pada customer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat memberikan gambaran singkat bagi para perusahaan, bagi teman-teman yang kebetulan punya lembaga, mempunyai pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, dan sebagainya, ini bisa dimanfaatkan dalam rangka membina atau memberikan pembekalan kepada para staf, para karyawan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Pada waktunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.